Sebagai seorang pengusaha, pastinya kita harus selalu memastikan bisnis kita semakin hari semakin profit, ya. Kalau bisnis kita tidak profit, ya berarti bisnis kita nggak sehat. Nah kan, sebagai pemilik bisnis kan pastinya setiap hari, bahkan setiap bulan, ataupun bahkan per 3 bulan kita pasti membuat yang namanya perencanaan, ya kan. Nah kalau kita punya bisnis, hari ini mungkin bisa jadi sepi, besok mendung, besok lagi hujan, besok lagi mungkin customer-nya ya banyak yang nggak datang, kembali lagi ke toko, atau kembali lagi ke bisnis Anda sudah terus-terusan iklan, ada terus-terusan promosi, tapi ternyata kurang direspon dengan baik oleh customer. Banyak yang terjadi hal-hal seperti itu. Kita punya bisnis, tapi kayaknya apa yang kita lakukan ini kok kayaknya tidak memberikan hasil. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda mesti memastikan bisnis Anda sehat, bisnis Anda juga ramping. Anda harus memastikan bahwa bisnis Anda tidak boros. Nah, jadi dalam video ini saya akan share kepada Anda ada 7 pemborosan yang kemungkinan bisa kita lakukan, atau mungkin kita tidak sadar kita melakukan itu, tapi ternyata itu pemborosan, ya. Jadi ada 7 pemborosan yang saya akan bahas di dalam video saya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu jangan lupa komen di bawah, jangan lupa juga Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Nah, jadi jangan lupa juga Anda bisa membunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, so dalam video ini saya ingin jelaskan ada 7 pemborosan. Nah, supaya gampang, saya buat simple. Jadi Anda lihat begini ya, kalau mungkin lihatnya begitu bingung. Jadi ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Ya, Anda pastikan bisnis Anda melihat ini. Memang tidak semua bisnis mungkin 7-7-nya relevan dengan bisnis Anda. Ya, bisa jadi mungkin ini cocok untuk produksi ya, atau cocok untuk distribusi. Kalau perusahaan Anda retail, mungkin tidak ada beberapa yang tidak relevan. Tidak masalah, yang penting Anda tahu bahwa ini juga adalah bagian dari pemborosan. Nah, yang bagian pertama ya, itu saya buat ada 3 hal. Yang pertama adalah transport. Ya. Transport itu adalah biaya transport yang harus Anda keluarkan setiap bulan ya, untuk mobil kendaraan, mobil operational, atau mungkin Anda harus bayar bensinnya setiap bulan, bayar pengiriman dan sebagainya. Anda punya mobil sih ya untuk aset Anda, tapi Anda setiap hari harus keluarkan biaya bensin berapa, biaya untuk operational mobil berapa. Ya, Anda punya mobil operational yang setiap hari mungkin untuk bisa mengirimkan, tapi ternyata kirimannya itu tidak maksimal. Nah, bisa jadi mungkin transportnya bisa jadi ada pemborosan. Nah, coba Anda pikirkan dari sisi transport. Itu sangat-sangat obvious banget, sangat-sangat kelihatan banget kalau memang transportnya itu peningkatannya tinggi, berarti itu jelas ada pemborosan. Bagaimana cara mengeceknya? Tentunya Anda harus mengecek setiap bulan atau bahkan setiap minggu, evaluasi berapa biaya transport yang harus Anda keluarkan setiap bulannya. Nah, bisa jadi kalau Anda punya biaya transport yang besar, Anda bisa caranya untuk mengurangi biaya transport adalah dengan leverage, dengan kerjasama dengan third party logistik, di mana Anda harus membayar. Biasanya kalau untuk transport kan Anda bayarnya harusnya fixed cost kan, setiap kali Anda kirim kan harus Anda bayar gitu kan. Nah, tapi kalau leverage ataupun kerjasama dengan third party logistik, Anda hanya bayar per pengiriman saja. Bisa jadi mungkin fixed cost-nya bisa berkurang jadi variable cost. Salah satunya adalah transport, yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lihat gambar ini adalah OPPPP, banyak gitu. Maksudnya gimana? Berarti ini overproduksi. Saya anggap P-nya itu produksi. Jadi produksi yang terlalu over, terlalu banyak. Ya kan? Artinya apa? Mungkin saya tahu produk ini laku, tapi saya produksinya begitu banyak dan di atas rata-rata penjualan produk tersebut. Satu contoh misalnya dia produksi untuk bikin snack begitu ya. Nah, setelah Anda bikin snack ternyata ini memang setelah Anda lihat rata-rata penjualan mungkin dalam 3 bulan atau 6 bulan penjualannya stabil di angka sekian. Dan Anda optimis kayaknya bisa naik, maka Anda produksi lebih banyak gitu kan. Tapi ternyata bukan hanya lebih banyak, tapi ini overproduksi. Nah, bisa jadi karena overproduksi itu ternyata jadi cost dan pemborosan juga. Jadi perhatikan ya rata-rata penjualan dari produk Anda, dan Anda harus melihat ya kemungkinan Anda memang harus produksi lebih untuk ada buffer, tetapi jangan sampai overproduksi. Nah, maka harus selalu dipantau rata-rata penjualan per bulan, bahkan per minggu, lihat tren ya kan. Ada beberapa produk juga yang saya tangani, beberapa klien saya, itu produknya musiman. Jadi di musim panas, di musim dingin itu beda ya produk minuman. Kalau musim panas laku luar biasa. Begitu musim dingin itu mulai menurun. Nah, si produksi harus tahu nih, harus siap-siap. Mungkin kita harus berpikir kalau musim panas betul-betul luar biasa penjualannya,
Ya memang harus ada stok, buffer, tapi jangan sampai di bulan atau di musim dingin ya terlalu overproduksi. Ya itu yang kedua. Jadi overproduksi bisa jadi mungkin salah satu pemborosan juga yang bisa dilakukan. Ya, berikutnya adalah W atau W. Ini yang disebut waiting. Waiting itu menunggu. Menunggu itu ternyata pemborosan. Maksudnya gimana? Contoh misalnya gini. Customer Anda pesen ya ke bisnis Anda, mau pesan apapun terserah. Lalu harus nunggu. Ya tunggu ya Pak, karena ini barangnya belum ready nih, karena ini barangnya belum siap dan sebagainya. Karena kita mesti nunggu dari supplier. Berarti kan customer punya jeda waktu untuk menunggu. Bisa jadi tunggunya seminggu atau mungkin 2 minggu atau bahkan lebih. Nah dalam waktu jeda seminggu ini bisa jadi customer malas nunggu ya. Akhirnya mereka cari ke supplier lain ataupun bisnis lain yang bisa memberikan support atau kiriman barang lebih cepat. Nah, berarti kan ada kehilangan cost dari menunggu tersebut, ya kan? Dan itu bisa jadi adalah sesuatu, kenapa disebut pemborosan? Karena kalau kita menunggu begitu lama, ya kan? Itu kan waktu jalan terusnya jalan terus, sementara pendapatannya tidak jalan, ya kan? Menunggu itu berarti juga wasting time, ya. Time is waktu, time is money, maksudnya gitu kan. Jadi memastikan menunggu itu juga jangan sampai terlalu lama. Karena menunggu is a cost, ya kan. Customer Anda nunggu lama, itu berarti cost juga, ya. Atau Anda menunggu dari supplier untuk kirim barang, Anda harusnya follow up cepat supaya dapat respon yang lebih cepat. Karena menunggu itu loss, itu cost, ya. Itu yang pertama, bagian pertama, transport, overproduksi, dan waiting. Yang kedua, movement. Movement itu apa? Movement itu bergerak ke sana, bergerak ke sini, bergerak ke sana, bergerak ke sini. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya misalnya Anda ada staf gudang, ya di dalam gudang itu ada penyimpanan barang A, B, C, D dan sebagainya. Tapi untuk menyiapkan barang tersebut, movementnya perlu ke sana, ke sini, dan sebagainya. Sehingga penyiapannya butuh waktu yang lama karena movementnya ke sana sini, dan sebagainya. Itu cost juga ternyata. Karena harusnya bisa disiapkan dalam waktu lebih cepat, tapi karena movementnya kemana-mana, akhirnya bisa jadi penyiapannya lama. Gara-gara penyiapan lama, bisa jadi customer mungkin beli ke orang lain yang lebih cepat. Itu satu. Movement yang kedua adalah misalnya kalau Anda mengirim ya kemana-mana, kirimannya tidak satu rute. Berarti movement itu menghabiskan biaya karena ke sana, ke sini, dan sebagainya. Atau mungkin kiriman ke sana, balik lagi nggak ada kiriman, gitu kan? Berarti movementnya cuma sejalan. Nah, Anda mesti memastikan kiriman baliknya pun dapat omset ataupun ada pendapatan sehingga tidak hanya satu rute saja. Makanya di beberapa bisnis transport ya, yang travel dan sebagainya, memastikan ya Anda mengantar penumpang menuju ke bandara misalnya dan memastikan balik pun ada juga penumpang lagi. Jadi tidak percuma movementnya. Jadi perhatikan movement. Movement juga bisa jadi di dalam pekerjaan Anda atau dalam pekerjaan karyawan Anda, tim Anda, itu mereka terlalu banyak movement. Kesana, kesini, dan sebagainya. Ya kan? Mesti telepon sana, mesti follow up sini. Jadi terlalu banyak movementnya kemana-mana. Bahkan dari pinjam sini ke sana aja movementnya mesti jauh. Nah itu bisa jadi wasting juga. Jadi movement itu bisa jadi a cost for your business. Right? Nah terus setelah movement apa lagi? Ini tadi pertama overproduksi, yang kedua overprocess. Overprocess. Maksudnya adalah overprocess itu artinya terlalu banyak proses. Pak, saya mau pesan barang ini. Boleh Bu, proses pertama Ibu mesti mengajukan dulu, lalu mesti mengisi form. Setelah mengisi form, lalu Ibu nanti mesti mengirimkan KTP dan sebagainya. Setelah itu kita mesti approve dulu. Setelah approve dari supervisor, baru approve ke manager. Setelah manager baru ke direktur. Nanti direktur baru kasih kabar sekitar 7 hari ke manajernya. Baru langsung kasih kabar supervisor. Baru Ibu dapat kabar sekitar ya hampir sebulan hari kerja Bu, 30 hari kerja. Prosesnya begitu panjang. Nah, ternyata itu juga pemborosan orang, pemborosan proses, ya, pemborosan waktu, ya, itu proses yang begitu over, ya kan? Tekan 1 bahasa Indonesia, tekan 2 bahasa Inggris, ya. Untuk bicara dengan manusia harus tekan 0. Tapi nomor 1 begini, nomor 2, memang betul ada mapping ya. Jadi ada nomor 1 begini, nomor 2 begini dan sebagainya. Nah, untuk bicara dengan customer service kami tekan 0. Sudah tekan 0. Ya, tekan 1 untuk berbicara tentang ini, tekan 2 untuk ke sini. Ya, terus proses terus. Akhirnya mau bicara dengan customer service aja mesti nunggu proses 1 2 3 4 5 terus sampai akhirnya bertemu atau ngobrol dengan customer service. Itu prosesnya begitu panjang. Jadi customer udah capek nunggunya, sudah lama tadi menunggu juga adalah waiting, itu juga cost gitu kan. Bisa jadi customer males lah berhubungan dengan bisnis Anda, terlalu banyak proses, terlalu ribet gitu kan. Jadi not simple. Jadi
Yang berikutnya adalah over process. Setelah itu apa? Tadi ini adalah waiting, yang W berikutnya adalah waste. Waste itu adalah ya produk-produk yang waste, yang tidak bisa terjual lagi karena rusak, karena mungkin sobek, karena mungkin salah produksi dan sebagainya. Jadi waste. Jadi terbuang gitu kan. Jadi kalau di dapur misalnya gitu kan, potong bawang atau potong wortel atau sebagainya itu ternyata terlalu besar atau segala macam, akhirnya tidak terpakai, jadi waste. Nah, waste itu kan jelas-jelas rugi. Ya, jelas-jelas kerugian, dan waste itu bisa jadi cost yang terbesar di bisnis Anda. Anda bisnis roti misalnya gitu kan, waste-nya seberapa besar per hari, bahkan mungkin per satu kali produksi berapa banyak waste-nya. Nah, ada salah satu pabrik yang saya juga coaching, dia membuat sebuah minuman, model seperti kayak minuman ekstra gitu ya, ekstra stamina. Nah, itu berapa banyak botol yang pecah, itu jadi waste. Ya, dan akhirnya botol tersebut tidak, ya tadi, ya cost-nya tinggi, dan sebagainya, ya secara produksi juga memang ya harusnya dihasilkan sekian dalam waktu sekian, tapi karena waste-nya banyak, jadi tidak tercapai hasilnya. Nah, itu bisa jadi waste-nya juga. Dan bayangkan kalau hitung per satu kali produksi, satu kali shift, ya bukan hanya per hari ya, per satu kali shift, waste-nya banyak, berapa banyak yang terbuang. Itu dari sisi waste. Dan yang terakhir adalah over stock. Stok yang menumpuk terlalu banyak. Ya, biasanya di perusahaan distribusi yang dimana overstock begitu banyak, barangnya tidak keluar. Ya, tadi produksi ya, nomor di atas produksi. Yang kedua adalah overstock, stok yang begitu banyak ya, fast moving ataupun slow moving atau bahkan dead stock yang tidak keluar. Nah, stok yang terlalu banyak, overstock, itu jelas-jelas cost, menghabiskan tempat di gudang, ya, menghambat cash flow, itu jelas-jelas cost. Nah, jadi dari 7 hal ini, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ada 7 hal yang harus Anda perhatikan. Ya, bisa jadi bisnis saya mungkin ada hal-hal yang boros, ya, karena ada 7 poin yang tadi saya telah sampaikan. Mungkin itu merupakan beberapa faktor yang bisa jadi pemborosan di bisnis Anda. 7 hal ini Anda bisa minimalisir sehingga perusahaan Anda tetap ramping, tetap profit, ya. Jadi kalau Anda sudah profit dan lean, ya intinya untuk bisa mencapai dan menghadapi tahun yang mungkin kurang baik dan sebagainya, Anda bisa lebih siap karena perusahaan Anda sudah lebih lean, lebih untung, ya. Jadi sekali lagi ada transport, over produksi, waiting, movement, over process, waste, dan overstock. Nah, semoga dengan video ini bisa membuka wawasan Anda dan Anda bisa mulai planningkan apa yang harus saya lakukan untuk ketujuh ini. Siapa tahu Anda bisa lebih hemat lagi dan lebih menguntungkan lagi bisnis Anda. So, saya Hendra Herman, sukses selalu dan salam pengusaha.